warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ilafiani Nurul Fadila. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik dan kaidah metabolisme, suhu tubuh normal berdasarkan usia dan bagian tubuh manusia, dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh perubahan suhu tubuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tinggal di kampung jadi agak berisik. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama, terdapat dua kaidah pengaturan suhu badan, yaitu kaidah fisik dan kaidah metabolisme. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik dikenal sebagai kaidah fisik karena pengaturan semakin banyak untuk penggunaan otot-otot tubuh secara fisik diselang probabilitas yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal, suhu badan rendah melebihi normal, dan apabila suhu badan tinggi terreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak hipotalamus yang berfungsi sebagai termostat atau pengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat, pengaturan suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Yang kedua yaitu pengaturan suhu badan dengan kaidah metabolisme. Diketahui sebagai kaidah metabolik karena pengaturannya bertambah kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Pengaturan ini melibatkan peranan yang pertama yaitu otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka bagi vasokontraksi secara aktif. Hal ini menyebabkan seseorang menggigil atau meningkatkan suhu tubuh. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini mempunyai tujuan dan meningkatkan suhu badan dengan prosedur meningkatkan metabolisme tubuh dalam kondisi panas. Aktivitas otot rangka akan susut, begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid yang akan susut. Sekarang kita bahas suhu tubuh manusia. Suhu tubuh masing-masing orang itu tidak selalu sama karena tidak harus tepat di angka yang tersebut. Dari hasil penelitian, berikut ini rata-rata suhu tubuh manusia berdasarkan usianya. Suhu tubuh normal pada bayi yaitu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada anak yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Cara mengukur suhu tubuh tidak bisa diketahui hanya dengan meraba saja, melainkan perlu menggunakan alat seperti termometer untuk mengatur atau mengukur suhu tubuh secara akurat. Ada beberapa jenis termometer yang dapat digunakan untuk menilai suhu tubuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada termometer telinga. Sesuai namanya, termometer ini berbentuk kerucut kecil. Ini digunakan di telinga. Suhu tubuh umumnya bisa terlihat di layar digital hanya dalam hitungan detik saja. Yang kedua ada termometer raksa.
Termometer raksa konvensional dengan terbuat dari kaca dan air raksa. Termometer ini murah dan dapat ditemukan, tetapi tidak aman jika digunakan karena bisa pecah dan mengeluarkan air raksa yang beracun. Yang ketiga yaitu termometer elektronik. Termometer elektronik ini terbuat dari plastik dan ujungnya menyerupai pensil. Selain itu dapat digunakan di berbagai area tubuh seperti ketiak, mulut, rektum atau anus. Jenis termometer ini juga mudah digunakan dan ditemukan di mana saja. Yang nomor 4 yaitu termometer dahi. Termometer yang menggunakan suhu kulit untuk menentukan suhu tubuh. Termometer ini memiliki bentuk yang tipis dan penggunaannya hanya dengan ditempelkan saja di dahi. Yang kelima ada termometer arteri temporal. Termometer ini hampir sama dengan termometer dahi yang digunakan di bagian dahi untuk mengukur suhu tubuh. Yang nomor 6 yaitu ada termometer sekali pakai. Jenis termometer ini hanya bisa digunakan sekali di mulut atau di rektum. Termometer sekali pakai juga bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh pada bayi secara terus-menerus selama 48 jam. Termometer ini aman tetapi tidak seakurat termometer elektronik dan telinga. Yang ketujuh ada termometer dot. Sesuai dengan namanya, termometer ini berbentuk seperti dot bayi dan digunakan dengan cara diletakkan di dalam mulut bayi. Termometer dot terbilang kurang efektif atau efisien karena butuh waktu yang sangat lama hingga hasilnya muncul dan tidak seakurat termometer yang lainnya. Berikut adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena perubahan suhu tubuh. Yaitu yang pertama ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas yang tidak mampu mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak stabil atau tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi dengan virus, menstimulasi interferon, substansi yang bersifat melawan virus. Yang kedua ada hipotermia. Penyakit hipotermia ini mengeluarkan panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti yaitu ringan dari 33 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius, sedang 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius, berat 27 sampai 30 derajat Celcius, sangat berat lebih dari 30 derajat Celcius. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, distremia jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran dan tidak merespon terhadap stimulasi nyeri. Yang ketiga yaitu ada penyakit heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut sebagai heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit yang sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan
Peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lainnya. Yang keempat, ada hipertermia. Hipertermia ini beda dengan tadi yang disebut dengan hipotermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan atau anestesi tertentu. Yang terakhir yaitu ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kelebihan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.